Nah itu salah satunya apa, saya ada baca satu tulisan seorang dokter di Amerika itu, dia bilang salah satu cara, dia bilang dari sekian banyak gerakan kata dia, yang paling bagus untuk slowing down aging itu dan menguatkan massa otot kata beliau, menurut beliau ya, adalah squat. Squat itu seperti orang duduk nggak jadi. Ya. Jadi kalau Anda yang belum ada masalah dengan tulang, otot, sendi segala macam, mau hidup sehat? Mau. Oke, lanjut. Jadi tadi ya gula pasir gitu ya kita ganti, nggak apa-apa. Jadi mulai sekarang kalau masak atau bikin sambal jangan pakai gula. Gantinya manisnya apa? Dari kurma bisa. Udah pernah nyobain sambal kurma? Udah lama nggak saya ajarin tuh. Ya cabai rawit, kasih bawang putih, kasih kurma, kasih garam. Udah jadi mas sambalnya. Karena sambal kurma. Gitu. Nah kalau Anda yang main ke kafe saya di Jati Asih, namanya Cafe JSR, situ kita pakai sambalnya itu. Jadi nasinya di situ kita pakai beras coklat. Nah biasanya kalau di sana saya kalau pas lagi cocok waktunya, misalkan ada ibu-ibu dari majelis taklim mana, kita ngobrol-ngobrol lagi di situ, bincang-bincang sehat mungkin banyak gitu loh. Di situ yang didapatkan apa? Yang apa yang saya sampaikan di situ ada semua. Bukan ada semua, maksudnya misalnya mie. Di sana bikin mie, tapi mie-nya bukan dari terigu. Kita bikin pizza di sana, tapi tidak dari terigu. Gitu. Semuanya yang saya sampaikan situ dipraktekkan. Nggak ada gula pasir, nggak ada minyak sawitnya, nggak ada terigunya, gitu loh. Seperti itu. Nanti kapan-kapan main deh. Cafe JSR di Jati Asih. Baik, kemudian tadi apa lagi Bu sekalian? Jamaah sekalian, setelah kita bahas tentang tadi nasi tadi, jadi nasi udah diganti ya. Nasi ganti, gulanya ganti, minyak ganti, terigunya ganti. Gitu. Makanya apa yang saya sampaikan ini sebenarnya saya buat prototipenya. Gitu. Supaya kita bisa merasakan itu. Ya, kalau prototipenya dalam hal misalkan tadi non terigu atau mungkin bahasa keren tuh non gluten apa, ada. Saya bikin namanya satu produk namanya roti sehat keluarga JSR, Roska JSR, itu di online. Dan nanti mau bikin itu juga nggak apa-apa. Jadi bahan-bahannya apa? Kita pakai sorghum, kita pakai mokaf, kita pakai tepung beras sama tepung sagu aren. Tapi kita tidak pakai ragi instan. Nah itu bedanya. Bisa nggak? Bisa. Rasanya gimana? Masya Allah, gitu, asik, gitu. Karena sehat itu harusnya tetap, enak. Itu prinsipnya, ya seperti itu. Baik, jadi itu polanya. Nah, terus kalau kita bicara perkembangan manusia kita ini ya, mungkin maaf sudah 40 tahun, 50 tahun, itu pasti akan terjadi penurunan. Apa yang menurun? Sebagian besar adalah yang berhubungan dengan hormon, ya. Sebagian besar adalah yang berhubungan dengan hormonal. Laki-laki misalkan di usia 40 tahun testosteron dia pasti akan turun. Ya. Perempuan juga sama. Ya. Makanya saya lebih menyarankan sebelum kita bahas apa yang harus dikonsumsi ya. Jadi yang sudah 40 tahun ke atas itu mulailah untuk pelan-pelan latihan beban. Ya, latihan beban. Contoh latihan beban apa? Ya ini dipegang 50 kali. Nanti dia pegel di sini, dia akan kebentuk otot yang baru. Itu latihan beban. Gak perlu mahal-mahal juga, gak perlu beli barbel. Ya, Anda tiap hari latihan ngangkat galon juga dapat. Galon 19 liter itu, pegang kanan kiri. Itu Masya Allah. Termasuk, saya ada lihat satu video itu Masya Allah. Jadi salah satu tanda, bukan tanda, cara kita slowing down. Ya, kita memperlama penuaan. Karena tua pasti, gak mungkin gak. Memperlama itu adalah menguatkan massa otot. Itu poinnya.
menguatkan massa otot. Ya, jadi kalau misalkan ibu-ibu tahu Aderai gitu ya, Aderai itu kalau dicek secara berat badannya itu obes, antara tinggi sama tinggi badan sama berat badan tuh nggak seimbang. Tapi berat badannya itu lebih didominasi oleh otot bukan lemak, gitu. Ya, tanda otot itu seperti apa? Dia berisi, nggak gelimbir-gelimbir kalau orang Jawa bilang tuh. Nah itu salah satunya apa? Saya ada baca satu tulisan seorang dokter di Amerika itu, dia bilang salah satu cara, dia bilang dari sekian banyak gerakan kata dia, yang paling bagus untuk slowing down aging itu dan menguatkan massa otot kata beliau, menurut beliau ya, adalah squat. Squat itu seperti orang duduk nggak jadi. Ya. Jadi kalau Anda yang belum ada masalah dengan tulang, otot, sendi segala macam, jadi saran saya ya mulai latihan jalan jongkok 20 langkah ya sehari. Jalan jongkok. Nanti ketahuan. Oke, belum bisa. Kalau belum bisa di dinding dulu atau pegangan. Ya, misalkan nih di depan kita ada bar. Enggak usah ke gym juga nggak apa-apa. Di rumah juga bisa pegangan pintu kayak pegangan apa kayak yang bisa dipegang, atau suami atau istri Anda pegang dia, pegang tangannya gitu, turun badannya. Turun kayak orang mau duduk. Nggak jadi. Semakin dalam turunnya itu semakin bagus. Tapi posisinya bukan turun begini, turunnya begini, kayak orang mau duduk. Bokongnya ke belakang. Itu lakukan tiap hari, naikin intensitasnya. Itu akan nguatin otot-otot di daerah paha dalam sama pinggang, gitu, ya. Atau mungkin juga di dinding juga bisa. Dinding kayak ini kan licin nih, turun. Jadi Anda berdiri, kemudian akhirnya turun. Coba ya. Atau kita sebutnya wall sit. Wall sit itu duduk di dinding gitu loh. Jadi posisi kita tuh begini. Jadi kaki kita ke depan, bahu kita ke dinding. Itu coba bertahan di situ. Itu sangat powerful dalam menguatkan otot-otot pinggang, nanti menambah massa otot. Tapi kalau mau bukan sempurna, ideal, saya menyarankan 3 gerakannya aja sebelum kita bahas nanti apa yang harus dimakannya. 3 gerakan. Yang pertama push up. Push up. Kalau belum bisa push up normal, push up pakai kakinya ditekuk aja. Kakinya, dengkulnya ini ya diletakkan misalkan di alasnya gitu, terus Anda gitu aja. Latihan, dikuatin ototnya, ya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua tadi squat tadi, yang ketiga plank. Ya, plank. Yang ibu-ibu yang belum tahu nanti coba dicari aja tuh seperti apa gerakannya. Tapi udah mentok banget misalkan ya, saya nggak tahu, susah mikir, udah jalan aja tiap hari deh 30 menit sehari jalan. Itu jos itu. Ya. Kalau saya biasanya bukan agak ekstrim. Biasanya emang gayanya saya itu nggak mau yang gaya normal. Kalau saya misalkan treadmill saya itu polanya adalah 3-15-30. 3-15-30. 3 itu apa speednya? 15 itu sudutnya, sudut maksimalnya dia treadmill itu 15. 30 itu waktunya. Itu. Kalau saya naik sepedaan misalkan saya tidak akan mau sepeda normal. Saya akan downhill. Cari bukit, naik turun, kalau jatuh aja sekalian, kayak begitu. Supaya apa? Supaya muncul massa otot, gitu, ya. Itu caranya, ya. Jadi mulai sekarang, makanya saya, ini kayak begini nih, saya nanti beli aja di rumah, ya. Sengaja saya bawa biar inget, ini kayak begini nih, barbel. Ini cuma 4 kilo, ya. 4 kilo, tapi kalau 20 kali kemeng juga orang Jawa bilang, ya kan? Tapi lama-lama kan pegel dia. Otot baru kebentuk. Kita butuh otot baru, bukan lemak baru. Ya. Gerakannya bisa dilihat di internet macam-macam, ya. Mau begini juga bisa. Nggak perlu ke gym kok. Di rumah juga bisa. Ya, beli ini satu, udah duduk. Jadi nanti squatnya pakai ini. Turun. Kerjain deh. Itu Masya Allah nanti saya lihat beberapa postingan, memang betul olahraga kardio dan olahraga kardio dan beban itu punya manfaat masing-masing. Cuman saya lebih menyarankan kardionya jangan terlalu banyak. Sebab apa? Seiring usia, massa otot kita pasti akan berkurang. Apalagi sudah 40 tahun ke atas,
per 1 tahunnya akan berkurang 1-2% massa ototnya, sehingga nggak ada power ya. Ya, itu. Tujuannya apa? Supaya kita bisa sholat sempurna gitu. Sa'inya lebih bisa nggak pakai kursi roda gitu. Buat ibadah aja ya. Ya kayak begini gerakannya banyak banget. Gini bisa, depan bisa, gini bisa, mau gini juga bisa. Terserah Anda, sesuaikan saja kekuatan Anda. Saya kemarin ada beberapa lihat, Masya Allah ya, ada ibu-ibu lah gitu kan ngelintas di feed saya gitu. Dia memang seperti memang rutin berolahraga gitu kan. Dia bisa ngangkat barbel itu ya, deadlift kita bilang sampai 100 kilo itu orang. Tapi badannya biasa aja ya. Dan dia banyak menyampaikan pesan-pesan itu. Dia bilang sudah 40 tahun ke atas itu Anda harus latihan beban, percayalah. Sebab massa otot kita akan berkurang. Itu pesannya ya. Mau pakai barbel berapa? Pakai barbel boleh, nggak pakai air pun boleh. Itulah. Yang penting ada beban yang diberikan ke sini, ke tubuh kita. Itu cara yang paling mudah. Nah, selanjutnya gimana? Bagaimana cara kita mencegah? Tadi kan remove the bad tadi sudah kan? Yang tadi itu makanan olahan, makanan olahan stoplah semua. Ya, jadi pizza, kecuali pizza di cafe JSR, itu oke lah kalau itu. Tapi tetap ya gula is gula, jangan banyakan juga. Ya, gitu. Jadi bagaimana cara kita menguatkannya? Ya, tulang otot sendi. Yang saya sarankan biasanya apa? Karbonya jangan terlalu banyak. Sehari itu kalau Anda tetap butuh makan nasi 1 kepal aja sehari. Sisanya apa? Protein sama serat yang dari sayur. Udah itu. Cukup insya Allah. Ya. Tambah latihan beban. Ya. Minimal tadi apa? Jalan. Jalannya pelan apa lambat? Pelan atau lambat? Lama itu. Cepat atau lambat? Cepat. Jalan cepat itu beberapa data yang saya baca bisa meningkatkan kecerdasan. Jadi kalau jalan itu jangan pelan-pelan. Tapi kalau yang perempuan tetap jaga aurat ya. Seperti itu. Kapan waktu terbaik kalau mau jalan? Yang pas lagi ada matahari, jam-jam 6:30 sampai 9. Matahari dapat tuh. Belum berpanas-panas lagi. Ya, jadi itu. Protein, kemudian apa? Lagi caranya untuk menjaga itu tetap baik ya. Tadi protein, lemak. Nah, lemak itu bisa Anda dapatkan dari sumber-sumber lemak yang baik. Contohnya apa? Ini contohnya nih. Zaitun, ya, PCO. Tadi pagi saya minum, biasa minum. Kadang-kadang saya campurin tadi. Kalau biasanya itu kalau paket komplitnya saya minum ini 3 sekaligus. Ini 2, ini 1 kadang, nggak samanya banyak. Kalau pas lagi aktivitas saya banyak, biasa sekali minum juga banyak. Ini kadang, ini kan kalau diambil 7 kapsul gitu kan ya, atau 5 kapsul kan cuma 1 sendok makan. Hitungannya. Jadi kadang ini 5 kayaknya banyak banget. Padahal nggak banyak-banyak. Nggak sebanyak itu karena dia kapsul. Ini kalau yang minyak habu soda, ya 1-2 kapsul. Karena ini kan ekstrak, jadi dia banyak mengandung zat intinya. Ini buat tulang, buat otot, buat otak, termasuk ini juga salah satu yang sangat baik untuk mencegah ya Alzheimer juga, lonjakan gula habis makan. Rutin aja, ya. Nggak usah banyak-banyak karena dia sifatnya panas, jadi sehari ya kalau yang serbuk mungkin 2-3 kapsul cukup. Kalau yang minyak kayak begini kadang. Kalau kapsul serbuk saya kadang-kadang minum lebih banyak, kadang 5 atau 7 sekali minum. Kalau yang serbuk, kalau ini kan minyak. Minyak paling 2 atau 3 kapsul sehari cukup. Rutin minum tuh. Ya. Itu buat sumber lemaknya kita. Kemudian apalagi Ibu sekalian, serat ya. Jangan pernah tinggalan serat tiap hari. Ya, dari mana sumber seratnya? Ini juga serat sebenarnya. Tapi serat-serat yang kita biasa temuin adalah dari sayuran, buah-buahan. Tapi ada tapinya. Carilah buah nih, misal buah-buahan yang potensi disemprotnya minimal. Contoh nih mungkin, kira-kira kalau Anda manggis sama anggur, kira-kira yang disemprot pestisida manggis apa anggur? Anggur. Maka makanlah manggis. Itu pilihannya. Ya. Mangga nih. Kalau mangga zaman sekarang lagi musim nih kan,
Kira-kira ada mangga Indramayu sama mangga harum manis yang dikarbitin yang mana? Harum manis. Makanlah mangga harum manis. Bukan nggak boleh, cuman matang kayak begitu tuh nggak bagus ya. Makanya sering saya lebih seneng cari mangga-mangga Indramayu gitu. Kalau udah matang manis juga dia, manis banget malah. Ya, tanpa dikarbit. Karena kan biasanya kan ya kebutuhan ya, orang jualan gitu kan pengen cepet-cepet segala macam, atau mangga yang matangnya di pohon itu juga boleh. Bukan boleh, maksudnya lebih baik ya. Itu serat. Sayuran ya, sayuran-sayuran yang kira-kira Anda bisa dapatkan, dan kalau memang bisa dapatkan organik misalkan. Kalau enggak, cuci aja pakai cuka apel ya, cuka madu apa gitu. Ya, itu serat. Kemudian ini yang tadi saya sebutkan itu tuh namanya latihan beban atau resistance training ya. Mulai dari hal-hal kecil aja, nggak usah terlalu heboh gitu kan, nanti banyak nggak kuat. Ada tiga hitungan aja. Anda push up 3 kali, squat 3 kali, planknya 3 detik aja dulu. Nanti lama-lama dinaikin tuh 3, 5, 7, 9 terus naik ya. Sampai nanti kalau sudah kokoh banget badannya itu bisa pull up. Situ. Pull up itu kalau udah biasa nanti udah nggak lagi jadi latihan beban, jadi kardio dia. Karena udah ringan banget badannya. Gitu ya. Pull up. Pull up-nya pakai apa? Macam-macam ya. Itu misalkan contohnya. Kemudian apalagi sekalian, protein. Jadi protein tadi saya jelaskan tadi, sumber-sumber protein sudah tahu, tahu, tempe, ya, ikan, daging gitu ya. Bukan olahan. Ya, jadi kalau Anda pengen makan protein, makanlah protein yang asli. Jangan, saya tadi makan protein misalkan apa namanya, bola-bola ikan itu loh. Itu kadang-kadang ikannya pun nggak ada. Ya, cuman flavor aja kan. Kayak begitu. Ada hitungan kebutuhannya, cuma saya lupa, nanti bisa dicari lah datanya. Kemudian apalagi bos sekalian, hidrasi air. Ya. Air apa? Air putih boleh, air yang isotonik seperti air kelapa juga boleh. Air kelapa tuh air isotonik, tonisitasnya sama kayak tubuh kita. Jadi bagus minum tiap hari. Air kelapa apa? Muda boleh, tua boleh, setengah tua dan muda pun boleh. Gitu. Dan kelapanya dimakan. Kelapa itu. Kan tadi sudah kelapa parut ya. Itu. Terus apa lagi yang ada kan resep-resep yang kita bisa pakai untuk menguatkan tulang, yang kita bisa bikin sendiri di rumah bisa. Salah satu yang biasa saya sarankan itu adalah kaldu tulang. Ya, kaldu tulang. Dibikin dari apa? Dari tulang sapi boleh, dari tulang kambing boleh, dari ceker ayam boleh. Dimasak selama 6 sampai 8 jam dengan api yang kecil, kasihlah bumbu-bumbu di situ. Sehari Anda minum sekitar 100 cc. Itu akan menguatkan tulang, otot, sendi 100 cc. Nanti kalau Anda bikin itu, ibu-ibu sekalian bikin itu, maka ibu bapak sekalian akan dapatkan seperti minyak. Itu bukan minyak, tapi itu kolagen. Itu kolagen. Ya. Banyak nggak sumber kolagen? Banyak. Zaitun pun sebenarnya ada kolagennya. Ya. Atau kalau nggak makanan-makanan, bukan makanan, tapi produk-produk seperti gamat. Gamat itu tinggi kolagen. Gamat atau kolang-kaling itu bagus tuh. Jadi nanti kalau bikin es campur ya gitu kan, ambil air kelapa tuh, kasih rumput laut itu, atau ya rumput laut lah ya. Itu ada hampir 70-80 mineral di rumput laut itu, banyak sekali ya. Ambil air kelapa, ambil rumput laut, ambil kolang-kaling, ambil cincau. Cincaunya bikin sendiri aja. Beli daunnya, remek-remek dia, nanti jadi cincau itu. Sebab cincau yang banyak di luar sana biasa sudah pakai benzoat. Gitu biasanya. Atau cincau-cincau yang abang-abang keliling tuh. Dengan syarat jangan bersuuzon sama cincaunya. Ini bersih nggak ya? Kalau suuzonnya kebanyakan jangan beli. Sebab bakteri kita akan sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi kalau Anda makan, kalau sudah makan itu sudah berlimpah suuzon dan curiga di depan, jangan makan, karena nanti akan bereaksi badannya. Gitu. Nanti kan begini bisa tanya tuh, dokter kalau makan nasi padang gimana? Makan aja. Silakan makan. Kalau Anda tenang, makan aja. Berarti kalau saya makan nasi padang, kira-kira dimakan apa?
Nah, itulah. Banyak. Padahal banyak, ada sup kan. Ada sup dagingnya, ada ayam popnya. Rendangnya makan, kadang saya makan. Tapi biasanya kalau gitu biasanya nasinya sedikit saya makan. Rendang atau ayam. Termasuk kikil. Kikil tuh bagus loh. Itu kalau ibu bapak bikin sup kikil, itu Masya Allah, itu sumber kolagen yang sangat baik. Ya. Cuman kita kan biasanya kikilnya dikasih santan. Jadilah gulai kikil. Gitu. Ya, jadi kalau kikilnya dibikin sup, maka saya nggak tahu di pasar itu harganya mahal atau tidak, saya nggak tahu. Tapi kayaknya lumayan sih harganya, mirip-mirip daging sih. Tapi lebih murah dari daging. Cuman itu sumber kolagen yang sangat bagus buat tulang, otot, dan sendi. Itu ya. Kikil. Jadi rumput laut tadi ada cincau, ada kolang-kaling ya. Nah, butuh manis, campurin madu atau gula aren. Gula merah boleh nggak? Bukan masalah boleh apa nggak boleh sih ya. Karena gula merah yang ada pun sekarang isinya gula pasir juga. Ya. Jadi mulai agak disiplin gitu kan. Ribet nggak? Nggak ribet. Kalau kita udah niat kayak begitu, biasanya Allah kan fasilitasi itu. Caranya, jalannya, rezekinya. Kalau mau, bisa kayak begitu. Ya. Makanya biasanya kalau saya ngisi-ngisi di mana-mana gitu, kalau pas lagi dijamu atau disuruh masuk ke ruang DKM-nya, nanti jangan diajakin masuk ke ruang DKM karena saya mau pergi lagi habis ini. Biasanya sajiannya berubah total. Dari yang biasanya minyak-minyakan menjadi rebus-rebusan karena Jadul Akbar datang. Begitu. Biasanya. Tapi nggak apa-apa lah. Mulai hidup sehat. Jadi termasuk juga nanti saya kadang-kadang challenge-nya itu apa? Bagaimana Ramadan itu bisa bikin takjil sehat? Nah, coba. Karena takjil kita dari zaman dahulu kala, dari zaman purba kala, nggak berubah-berubah. Itu aja takjilan kita kan. Padahal, Masya Allah, saya kadang-kadang sarankan bikin tuh dispenser rimpang. Bisa kok. Maka di kafe saya itu, di situ ada 17 jenis minuman yang kalau misalkan ada majelis taklim yang kita janjian datang, kayak kemarin tuh 40 orang karena nggak muat, karena kapasitas cuma kecil, jadi kita ngelampar aja di bawah gitu kan, kita siapin tuh minuman-minuman rimpang yang tetap enak gitu loh. Ada apa secangnya, ada apanya gitu loh, seperti itu. Nah, bikin tuh dispensernya, termasuk kayak di sekolah anak saya gitu ya. Jadi akhirnya dibikin tuh program rimpang-rimpangan. Jadi dibikin dispenser, semua orang boleh minum situ. Dikenalin lagi, ya minuman-minuman daripada minuman-minuman yang penuh dengan gula-gula itu semua. Ya, jadi mengembalikan rasa yang pernah ada. Nah, gitu loh. Lidahnya kan berantakan rasanya. Sekarang makan pedas nggak perlu makan cabai, makan flavor aja, perisa. Makan manis juga sama, ya seperti itulah. Itu ya. Kemudian apalagi tadi protein sudah, lemak sudah, kemudian hidrasi air tadi sudah. Jadi air kelapa salah satu sumber yang sangat saya sarankan. Ya, jadi kalau minum air kelapa, ya jangan dikasih apa-apa. Kalau tetap mau kasih madu aja. Ya, seperti itu. Serat. Kemudian satu lagi apa yang bisa nguatin tulang otot sendi itu apa? Matahari. Berjemur.